sebel banget sama back pass. Tuh, Garnacho. Bruno. Kosong. Ini dia Bruno. Iya, come on. Kagak bobolan ini udah tawa-tawa orang. Wow! One save! Kalma. Tenang, latihan ya. Kalma. Pelan-pelan ya. Enggak maksud gue dia Oh, iya, kenceng. kenceng. Zikri. Kenceng aja. Zikri. Be humble. Ya, Arsenal kamu sudah membayar wasit, kita sudah bermain 10 orang, tapi ternyata rezekinya masih untuk Manchester United. Welcome to the United Way Podcast with me Mardel, dan juga sudah ada bintang tamu gue malam hari ini. Dia adalah salah satu bagian penting dalam suatu brand bernama Rank Sports, dan juga Ortus, ada Raka Zulfikar Putra. Halo teman-teman. Gue sangat senang sekali untuk membuka edisi podcast ini. Kalau ada yang nanya Koko kemana, Koko kita lagi istirahatkan karena lagi kurang fit ya guys ya. Jadi gue temenin Raka. Raka adalah kalau sedikit cerita teman lama gue. Kita bareng-bareng di salah satu komunitas. Zaman-zaman wah pokoknya kita sering nongkrong bareng, nobar sampai subuh-subuh gitu semuanya barengan sama Raka. Kayak hari ini ya. Kayak hari ini. Sampai Ini pertama malam. kali izin reaction sama Raka. Rak langsung aja Rak. Jadi ini gue nggak mau lama-lama gitu ya. Kita rayakan tapi lo ngeliat overall permainan Manchester United lawan Arsenal. Kayaknya yang pertama dari line up yang pasti Amorim kayak udah nemu pakem. Seperti yang gue bilang 7 pemain di belakang nggak ada yang berubah dari back dan gelandang kita gitu. Dan kayaknya pemain-pemain 7 pemain ini yang emang siap main dari segi konsepnya Amorim gitu. Yap, betul. Dan tinggal ngerubah yang depannya gitu. 3 di depan itu sesuai kebutuhan kayak mau istirahatin Amat atau mau mainin Garnacho gitu. Cuman kita udah ngelihat lah bahwa permainan Ugarte dan Maino memang kita ngelihat sayang banget dia sama Maino gitu ya. Selalu dimainin gitu. Jadi gue ngelihat hari ini adalah bentuk dari Manchester United versi Ruben Amorim setelah kita kemarin struggle gitu dan menang lawan City struggle lagi, dan menurut gue hari ini kayak pembuktian bahwa ini tim yang gue mau gitu. Itu kalau gue lihat terlepas ya ada beberapa bongkar pasang ketika ada nama Garnacho dan juga Altay Bayindir yang cukup pasti mengagetkan untuk sebagian orang, tapi kalau gue pribadi Rak, ketika melihat ada Altay, gue benar-benar berharap sebelum bertanding gitu dari pagi Altay bisa membuktikan. And it happens gitu ketika dia bisa benar-benar membuktikan ya dengan menyelamatkan penalti. Betul. Ketika waktu normal dan juga ketika kita sudah langsung di babak tos-tosan. Havertznya emang bau sih ya by the way ya. Tapi tadi gue sedikit nambahin dari Raka ngelihat Ugarte dan Maino, sebenarnya ini apa ya, skema atau mungkin pairing yang harus dicoba. Karena kalau Casemiro kan sepertinya akan let go gitu, akan cabut. Selesai. Jadi mau nggak mau ada nama Maino juga sebenarnya tadi tidak jelek juga atau tidak bagus, ya so-so aja. Cuma ada beberapa hal akhirnya pergantian pemain, apalagi setelah Dalo kartu merah. Aduh, Lesu ya. Itu menurut lu perlu nggak tackle atau intercept dari Dalo? Iya, tapi gue ngeliatnya sih kita cuman punya 2 wingback yang proper, Dalot dan juga Mazraoui gitu. Sementara Malaysia masih struggle setelah sembuh cedera. Jadi kayaknya Ruben Amorim gak ada opsi banget untuk mainin wingback lain gitu. Jadi gue rasa penampilan Dalot hari ini tetap akan dimaafkan oleh Ruben Amorim. Padahal tackle-nya depan matanya Ruben Amorim persis. Maksud gue tuh gawang masih jauh banget dan tackle yang gak perlu. Pasti gue gak ngerti apa yang ada di kepala Dalot. Tapi itu salah satu bentuk bahwa pemain ini memang sudah tidak layak untuk ada di line up dulu sebenarnya. Tapi posisinya dia gak punya pengganti yang layak untuk main di wingback gitu. Jadi ya gue rasa maksud gue ke depannya mungkin di Januari ini mumpung masih ada waktu, gue berharap kita beli wingback sih gitu. Setelah kita kan beli wingback yang dari asal Uruguay kalau nggak salah, tapi belum bisa dimainkan karena dia belum genap 18 tahun, dia akan kembali ke
Paraguay atau Uruguay Yes. gitu, habis itu baru bisa main mungkin di musim baru. Terus juga kalau kita sebenarnya kan ngelihat ada Hari Amas di sisi betul. fullback atau Iya. wingback, tapi kayaknya belum bisa mendapatkan kepercayaan. Dan ya secara keseluruhan kalau gua ngelihat pertandingan dari babak pertama, wasit seperti berat sebelah. Gua terserah kalau misalnya ada nih yang nonton bukan fans MU silakan, cuman kalau lo nonton pertandingannya, wasit itu sangat gampang sekali mengeluarkan kartu untuk Manchester United. Betul. Sekarang gue fokus kita ngebahas soal penalti yang didapatkan oleh Arsenal. Apakah itu memang fair enough untuk penalti rak? Kalau gue pribadi tidak. Diperdebatkan ya tadi seperti yang lu bilang, tapi gue kan nggak ngerti ya kenapa di FA Cup ini yang babak-babak awal memang VAR-nya nggak ada. Tapi menurut gue karena di pertandingan lain nggak semua stadion bisa pakai VAR. Kapasitasnya, Karena kan iya. kita kayak lihat Spurs atau Chelsea misalnya lawan tim yang lebih kecil, di stadionnya nggak ada ruangan buat VAR atau apa gitu ya. Jadi VAR itu kan ada ketika udah round berapa atau semifinal-final, gue kurang tahu juga gitu. Cuman gue yakin tadi kalau misalnya emang ada VAR dan terjadi di Premier League tuh wasitnya pasti akan nge-review di pinggir lapangan sih, karena itu soft banget dan sangat layak diperdebatkan. Gue nggak bisa bilang clear nggak penalti juga kalau gue, karena ada sentuhan tipis, tapi ya memang Soft banget lah. soft banget, tapi gue rasa itu juga pinter banget tadi untuk Kai tadi ya, yang jatuh ya, Kai juga pinter banget lah gitu. Jadi ya sekali lagi maksudnya kita momentum, kayak lu berapa kali nyebut tadi di pertandingan, momentumnya dapet ya dari Altai, dari beberapa kali Kai depan gawang nggak masuk, kayaknya Itu Arsenal emang bau banget bang. iya, secara universe kayaknya udah berpihak kepada kita malam ini gitu. Meskipun kita dirugikan dengan bermain dengan 10 orang. Bener. Terus juga tadi ya gue kredit khusus juga untuk ketika lini belakang berkali-kali berusaha ditembus, tapi bagaimana kesiapan para pemain belakang, De Ligt, Maguire, Martinez Solid. luar biasa solid. Lenioro juga mempunyai peran krusial ketika babak tos-tosan. Yes. Tapi setelah semuanya ya kita juga ngebahas gitu Rak ya. Ya. Bagaimana peran sentral Odegaard untuk Arsenal. serem. Lu selalu bilang tadi ketika kita reaction, udah bola jangan sampai ke Odegaard, jangan Betul, sampai ke Odegaard betul. karena nggak ada Saka, nyawanya Arsenal. itu di Odegaard. Dan sebenarnya ketika Declan Rice masuk itu juga berbahaya dengan beberapa kali Ya, Arsenal selalu dapat sepak betul, pojok. betul. Lo ngelihat Bruno gitu ya. Sempatnya kan dia yang marah-marah sampai dapat kartu kuning. Iya. Itu menurut gua dia dilanggar dekat kotak Yes. penalti Arsenal. Diinjak. Clear. Sampai si Gapsusnya cedera lagi. Ya benar, yang jadi yang nekel aja sampai sakit gitu Nah, kan. itu dia. Jadinya kalau gua ngerasa sih Bruno, gua sangat khawatir gitu. Kayak kita lawan Spurs kemarin. Ya Bruno kartu kuning di babak pertama, terus gue udah feeling tuh babak kedua merah beneran merah. Tapi untungnya di hari ini dia bisa bikin gol, Yes. golnya juga bagus, umpannya Garnacho itu bener-bener skema menurut gue. Betul. Ada kalau tadi gue mengambil istilah lu adalah Højlund menjadi decoy. Betul. Nah lo ngelihat proses gol United, Bruno gitu bikin gol gimana? Iya, kayaknya sih gue ngerasa kita ada benefit kalau lawan top teams, karena kita akan sit back dulu, terus kita akan counter kan. Itu kan yang terjadi lawan Liverpool, kita sit back terus kita counter kan, dan itu terjadi dan efektif. Tapi permasalahannya sebenarnya tuh bukan lawan top teams kalau gue ngelihat sekarang, tapi ketika lawan yang justru lawan tim yang lebih lemah dan mereka sit back. Dan Bruno itu gampang banget buat frustasi gitu. Kalau misalnya kalau kita lihat tadi ya mirip Odegaard lah. Odegaard jadi orkestranya di tengah gitu, dia bisa ngirim umpan ke tiang dua atau dia bisa ngasih passing yang bagus buat ke ruang-ruang kosong. Ya tadi kita lihat Declan datang dari bench tahu mana ruang-ruang kosong. Jadi gue ngelihat sih sebenarnya skema counternya menggunakan 3 orang di depan itu berarti sudah berjalan, tapi bukan berarti skema itu bisa kita pakai terus, karena pasti tim-tim lawan akan belajar gitu. Untuk Seperti Højlund bisa jadi decoy, terus juga Amat yang akan menerima bola gitu. Menurut gue tuh nggak akan overlasting lah strateginya. Jadi Betul. harus ada opsi stadion. opsinya. Itu seperti komparasi ketika kita ngelihat sebenarnya adalah corner kick dari Arsenal itu seperti penalti. Betul sekali. Tapi alhamdulillah puji Tuhannya gitu ya, bagaimana Manchester United bisa meredam Betul. setiap sepak pojok beberapa kali. Tadi kita juga gue bilang sama Raka, nih kalau Altai diganggu, udah sewajarnya, sewajibnya itu para pemain lain juga melindungi Altai. Betul. Dan itu terbukti beberapa kali Altai masih bisa aman. Betul. Dan ada dua kesempatan Arsenal yang sangat kunci itu ada Declan Rice nendang kalau nggak salah, sama ada yang
Kayak Havertz kayaknya depan gawang juga nggak gol tuh. Kayak ini emang dikutuk pemain ini ya. Cuman gue nggak tahu kalau fans Arsenal punya pendapat lain silakan. Tapi gue merasa kayak Havertz lawan Newcastle pun dia juga mainnya berantakan. Itu karena gue nonton juga ngelihat Arsenal nih momentumnya lagi jelek. Betul. Manchester United lagi bagus abis nahan kan. Betul. 2-2. Tapi dalam seminggu ini Rak, kabar transfer tuh lagi gonjang-ganjing kenceng banget. Betul. Dan gue selalu bilang, oh ini kalau emang beneran pemain tuh disentil dengan, oh lu bisa cabut. Dengan keadaan tim yang sedang tidak baik-baik saja, ternyata mereka menunjukkan fighting spirit itu. Itu yang sangat, gue ngerasa tadi kalau kita sampai kalah di babak penalti atau extra time, tapi Arsenal susah banget loh. Benar. Untuk nembus kita. Benar. Lu ngelihat inilah, beberapa pemain yang lu bisa highlight lagi kira-kira siapa? Iya kalau gue sih ngeliatnya gini sih, maksudnya seperti yang lo bilang gitu. Ruben Amorim ini sekarang lagi proses seleksinya gitu lah ya, bahasanya proses seleksi gitu. Dan kita udah ngeliat lah pemain-pemain kayak Lindelof, Johnny Evans, Eriksen, Casemiro itu sudah ngerasa dalam tanda kutip dipinggirkan karena memang Amorim udah lu emang udah nggak bisa gitu di skema gua. Jadi proses itu udah lewat. Even Rashford, menurut gua Rashford itu permasalahannya bukan di skill dia, tapi bagaimana dia menunjukkan bahwa dia mau untuk fight back ke tim dengan menunjukkan niat baik. Tapi menurut gue dengan tidak ada intensi baik di latihan gitu. Jadi ya seperti yang kita dengar kan, dia Ruben Amorim itu smelly assassin. Jadi dia bisa senyum tapi keputusannya berani gitu. Jadi ini salah satu keputusan yang bagus dari Ruben Amorim untuk memilih player buat musim depan gitu. Betul sekali. Gue sangat senang sekali Amorim semakin lama semakin memperlihatkan bagaimana progres yang ada di tim ini. Itu satu. Terus kedua adalah bagaimana tadi pas Amad Diallo masuk juga punya peran tersendiri. Terus juga tadi yang gue sangat highlight Toby Collier, bro. Debut akhirnya. Kill itu. Lu kalau gue nih anak the best fighting spirit. Kalau dari lu Rak, Toby Collier gimana? Iya kita udah lihat Toby dari zaman Erik ya. Maksudnya dari zaman Erik Ten Hag dia udah main, tapi gue ngerasa penasaran doang kapan sih anak main kan. Akhirnya dimainkan di big games, terus di pilihan sulit ketika big games, pilihan antara Eriksen, Casemiro atau Toby. Dan Ruben memilih Toby. Menurut gue itu hal yang sangat-sangat positif banget bahwa lu ngapain lagi main pemain senior yang lu udah tau outputnya. Iya, dan dia juga pengen cabut kan katanya. Iya gitu, mendingan mainin Toby dan hari ini mainnya luar biasa. Jadi menurut gua ada opsi nih ke depannya. Ya lu bisa main Ugarte Maino atau Ugarte Toby atau Toby bareng Maino gitu. Jadi pivot 2 yang di tengah ini menurut gua, gelandang 2 yang di tengah ini jadi opsi ada tambahan gitu. Dan gua sih jangan sampai pakai Bruno lagi deh di 2 itu kalau kita ngeliat di pertandingan tadi menit-menit akhir gitu, ngelihat Bruno main di gelandang 2 itu benar-benar bingung gitu. Maksudnya dia kayak terlalu emosian untuk jadi gelandang bertahan lah ya, gitu. jangkarnya itu agak susah Gak bisa. gitu. Jadi ya terakhir nih sebelum nih kita jadi lembur gitu ya. Betul sampai 1:30 pagi luar biasa. Tapi intinya kalau gue overall rating semua pemain di atas 7 kecuali Dalo. Dalo 3 kalau bisa 2. Nggak penting banget. Maksudnya menyusahkan temen kan. Di locker room. Lu dikeramasin gara-gara lu nih, untung bisa nih. Tapi yang kocak sebenarnya itu Onana tadi waktu lagi di brief Altay Bayindir. Shit, kayak mau ngikut FOMO gitu, terus sempet ngeliat ke kamera kayak gue bilang ya Allah. Si paling kontribusi itu. Paling kontribusi, dia bilang, "Lu ntar kesini ya ke situ ya." Siap. Ya udahlah. Jadi Rak, thank you udah main-main ke The United Wave, sering-sering juga nanti. Siap. Ortus sama Rank Sports kalau mau masuk sini juga silakan taruh sini. Nggak usah pakai bayar apa-apa, taruh aja, kita sama-sama mempromosikan untuk bisa sama-sama saling membantu sama fans United. Aman. Akhir kata Martel. Raka pamit. Sampai ketemu lagi ya. Ciao.